Jadi aku tuh masih tinggal di daerah yang pedesaan, masih asri lah gitu. Kayak pemandangannya juga masih bagus, masih banyak perbukitan, terus sawah, apalagi kolam. Nah, kolam itu tuh di kita disebutnya balong. Kondisi di sana juga nggak terlalu rame dan suasananya itu kadang tergantung musim. Kalau misalkan pas musim kemarau, itu pasti panas banget karena kan pertama banyak balong, terus banyak sawah. Untuk pepohonan tuh banyak, cuman dia banyaknya di perbukitan. Jadi kalau misalkan panas ya panas banget. Terus kalau misalkan musim hujan, ya udah wassalam, itu becek banget ya kayak biasa lah. Aku tinggal sama keluargaku dan rumah di kita itu tuh banyak, cuman masih berjarak gitu loh, beda sama kota. Kan kalau kota sering berdempetan. Nah, kalau di wilayah aku, rumah itu berjarak dan punya halaman yang luas-luas. Dan di sini tuh sekitaran kita juga masih saudara. Misal rumahku di sini paling dua atau 3 rumah ke depan itu ya masih saudaraku. Ya pokoknya di lingkungan ini masih saudara lah. Dan di sana itu tuh karena masih banyak balong, dan di sana tuh bukan balong yang kotor buat tempat lele atau pokoknya bukan yang kotor deh. Di situ tuh ya khusus dibuatin sama warga situ tuh kayak buat nyuci baju, nyuci sepatu, pokoknya yang kerjaan ibu-ibu lah di situ, nyuci piring gitu kan. Dan masih ada pompa air, tau nggak pompa air yang harus dipompa dulu baru keluar airnya. Nah itu ada sekitar 2 biji lah di ujung dan dibuatin 2 jamban di ujung juga. Tahu kan jamban? Kalau di kita tuh disebutnya MCK. Aku sebenarnya nggak tahu ya singkatan MCK itu apa, cuman orang sini tuh nyebutnya MCK. Dan itu posisinya deket sama pompa air dan di ujung kolam. Ya biasalah MCK tuh tempatnya juga nggak bos-bos banget. Tiap hari juga air yang ngalir karena kan cuma dialirin pipa kan. Nah kebetulan waktu itu tuh kondisinya lagi musim kemarau. Jadi warga tuh pada hemat air. Mulai deh tuh pada banyak nyuci baju kan, cuci piring, kegiatan-kegiatan yang bercuci-cucian lah pada di balong. Kadang tuh pagi-pagi udah pada rame gitu kan. Terus sepinya mulai pas deket maghrib. Dan pasti MCK itu selalu penuh, diisi sama orang-orang yang ya taulah punya urusan sendiri di Jamban. Suatu hari keluarga aku ini kan mau ngadain syukuran. Ya biasa kalau misalkan ada yang mau syukuran, terutama rumahku, itu tuh rumahnya suka dijadiin tempat buat masak. Yang biasanya harusnya di dapur, karena waktu itu syukurannya mau gede, jadi dari depan rumah sampai belakang itu penuh sama sembako buat dimasakkan. Dan karena cuma punya kamar mandi 1, waktu itu Ambu tuh minta temenin aku buat nyuci jeroan sapi yang lumayan agak banyak. Karena gak mungkin katanya kalau misalkan nyucinya tuh di kamar mandi takutnya bau amis. Yaudah tuh aku sama Ambu pergi ke jamban yang deket ujung balong. Kan deket ya rumahku sama balong. Kenapa gak di balongnya? Karena kata Ambu takutnya ketika dibersihin kan itu nanti nyampur kan sama sebalong-balongnya gitu. Nah takutnya itu gak ngalir atau ngendap di bawah. Jadi Ambu milih buat bersihin di jamban yang ngalir. Yaudah tuh Ambu masuk, aku di luar, kan gak mungkin ya ikut masuk. Posisinya aku deket pompaan air. Duduk tuh situ pakai jojodog, kursi kecil lah, di sini disebutnya jojodog. Kondisinya waktu itu tuh abis maghrib, cuman gak terlalu gelap gitu ya, masih ada penerangan dari matahari karena kan musim kemarau. Terus dari situ aku bisa lihat kan Ambu lagi di MCK. Nah sekitar selesai Isya, aku ngerasa kok ini Ambu belum selesai gitu kan. Maksudnya perasaan jeroan yang dibersihin gak sebaskom gede gitu kan. Dicek lah ke MCK, kata pintunya ketutup. Ya aku pikir mungkin Ambu di situ mau buang air atau apalah gitu setelah si jeroan sapinya udah bersih. Yaudahlah balik lagi duduk, tungguin lagi sampai sekitar jam 8-an. Itu tuh aku mikir masa sih di MCK selama itu, panik dong karena kan Ambu juga bisa dibilang udah berumur, takutnya kenapa-napa. Pas aku panggil dari agak jarak jauh, Ambu
udah belum? Terus ada jawaban sedikit, gitu. Terus kepikir, masa sih selama itu? Akhirnya aku nyari celah di atas jamban. Jadi kalau jamban tuh kan gak ketutup sempurna, jadi pakai seng lah kan. Aku ambil jojodok, terus naik ke bagian celah si sengnya. Nah, pas aku udah naik dan nemu celahnya, aku manggil tuh sempet bingung karena di dalam MCK itu ada orang gak pakai kerudungan yang rambutnya tuh kelihatan. Di situ kan penerangannya kurang, tau kan? Lampu 5 watt yang kayaknya udah mau mati deh. Jadi penerangannya agak remang-remang. Di situ tuh udah dek gitu. Ini kayaknya bukan Ambu deh. Karena Ambu kan pakai kerudung, pakai yang khusus buat nini gitu kan. Aku udah mikir itu pasti makhluk yang begituan. Tau kan? Mbak Kay. Aku gak mau nyebut karena takut dateng. Tiba-tiba udah malah lagi deg-degan kan. Dia nengokin mukanya. Mana dia tuh tinggi, perawakannya hampir nyentuh si sengnya kan. Jadi kayak hampir sepantar sama penglihatan mataku. Dari situ gak banyak ngomong, langsung lari ke rumah dan nyari Ambu. Aku teriak, Ambu, aku gak bilang sih udah selesai. Kata dia, sebenarnya itu udah selesai, udah manggil aku beberapa kali, cuman gak nyaut. Ya udahlah Ambu duluan, karena dia juga megang ini kan, hasil jualan sapi yang udah bersih. Aku ceritain lah ke mereka kalau misalkan di MCK itu tuh tadi ada yang begituan gitu. Dimarahin. Lagian malam-malam ngapain main HP di situ? Kalau mau tuh fokus aja gitu kan nemenin Ambu. Jangan diem di sisi balong sambil main HP. Dan itu tuh posisinya udah jam 8-an. Ya siapa coba yang gak iseng buat munculin diri gitu. Terus diomelin kayak gitu, kayak sebenarnya takut banget sih ya. Karena posisinya tuh deket rumahku, balong, jamban. Takutnya dia ngintilin kan, karena kita sempet tatap-tatapan sebentar gitu. Terus kata Ambu, udah tidur aja, gak apa-apa. Ya udahlah, aku tidur tuh. Nah, pas malamnya aku kebawa mimpi. Ya, betul. Mimpinya si makhluk itu tadi ada di mana-mana. Ceritanya tuh di mimpi itu dia ngintilin aku kemana-mana dan aku demam. Gak tahu kenapa tiba-tiba pas bangun badan udah gak karuan sih sebenarnya, meriang bukan, pusing enggak, tapi ya emang gak enak aja badan tuh, jadi kerasa bener-bener berat gitu. Aku manggil-manggil Ambu gitu kan, karena emang seenggak enak itu. Nah pas manggil-manggil itu aku notice sesuatu yang ada di ujung kasur deket kaki. Kasur aku kan panggung ya, jadi pas nengok ke dekat kaki, di situ tuh muncul, gimana ya nyebutnya, muka. Aku nggak tahu mukanya kayak gimana, cuman emang di situ pokoknya ada yang nongolin mukanya sampai hidung. Mau teriak tapi udah pusing, akhirnya nangis manggil-manggil, Ambu gitu. Karena nggak ada yang dengar, makin nangis kejer lah aku, karena posisinya aku masih lihat dia di ujung kasur, nggak pergi sama sekali. Akhirnya ada yang notice, tetehku. Aku mintalah tolong temenin gitu, teh takut gitu. Terus minta tolong ambilin air. Terus pas udah minum, teteh aku nemenin aku tidur di samping. Udah tuh sampai sekitar jam 4:30 itu kan mau sholat ya. Rumah juga udah lumayan kelontang-kelontang, pada sibuk di dapur gitu kan, pada beresin sembako atau yang kegiatan lain lah. Pas posisi itu aku udah agak enakan dan mau ngambil wudhu. Pas aku nanya Ambu lagi, Ambu malam ke MCK lagi gak? Terus kata dia, ya enggak dong, takut, ngapain malam-malam ke MCK. Aku ceritalah kalau aku tuh mimpi kayak gitu dan badanku kerasa berat semalam. Terus sama Ambu, yaudah biarin aja, udah berlalu. Dan pas pagi aku habis sholat subuh, itu aku baru sadar tetehku kan lagi di rumah bibi buat nyiapin dekorasi.
Terus yang malam nemenin siapa? Dan aku sadar juga kalau di situ tuh nggak ada air putih.